Dinar dirham dikebiri, bukti taat syariah setengah hati. Dinar dirham sedang menuai pro dan kontra. Hal ini mulai mencuat saat dipermasalahkannya pasar muamalah yang bertujuan untuk mendakwahkan dan mengenalkan umat Islam kepada mata uang berbasis emas dan perak, yang harus berujung kepada penangkapan Ustadz Zaim Saidi, pendiri pasar muamalah. Kejadian ini terasa sangat kontras dan wajar jadi blunder di jagat media mainstream dan media sosial. Pasalnya, tanggal 25 Januari 2021, Presiden di Istana Negara meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang yang dalam sambutannya, Presiden yang juga selaku Ketua Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah menjelaskan bahwa ini adalah salah satu pengembangan dan pengelolaan lembaga keuangan syariah. Sedangkan kita tahu, dinar dan dirham adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi sistem ekonomi syariah. Padahal, kalau kita cermati dengan cermat, penggunaan dinar dan dirham oleh sebuah komunitas sebetulnya tidak terlalu berefek pada sistem keuangan sebuah negara yang berbasis fiat money atau uang kertas seperti negeri ini. Karena dalam konsep ekonomi kapitalisme dikenal teori Gresham Law, dikenalkan oleh seorang ekonom Inggris di abad ke-16 yang namanya Thomas Gresham, yang membahas tentang peredaran uang. Teorinya dikenal dengan ungkapan bad money drives out good money. Menurutnya, sekiranya pun ada dua jenis mata uang yang beredar, manusia akan cenderung menggunakan bad money sebagai alat tukar dan lebih suka menjadikan good money sebagai investasi dan simpanan dari ketidakpastian ekonomi masa depan. Data historis saja telah membuktikan emas dan perak merupakan alat tukar yang bernilai paling stabil yang pernah ada di dunia. Peradaban Islam sepanjang era keemasan berabad-abad lamanya menjelma menjadi kekuatan perekonomian dunia. Dan jangan heran jika pada masa itu kekhalifahan Islam sudah memiliki mata uang sendiri bernama dinar dan dirham. Dan dengan menggunakan keduanya, perekonomian di dunia Islam tumbuh begitu pesat. Hal ini terkonfirmasi dari para peneliti sejarah dirham seperti M.S. Saifullah, Abdullah David, dan Muhammad Ghonim, yang dalam tulisannya yang berjudul Dirham in the Time of Joseph, mereka menemukan fakta bahwa perak sebagai alat tukar sudah digunakan pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam atau Mesir kuno, dan juga diungkap dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 20. Perbandingan dinar dan dirham dengan fiat money sungguh bagai langit dan bumi. Penggunaan fiat money uang kertas sebagai mata uang saat ini tidak akan pernah stabil. Fiat money secara nyata telah memberikan saham pada instabilitas perekonomian suatu negara, bahkan dunia secara kontinu, bahkan bersifat destruktif. Jadi, kalaulah ada yang paling khawatir dengan perkembangan penggunaan dinar dan dirham, maka mereka itulah kaki tangan sistem ekonomi dan bisnis yang berbasis utang piutang ribawi. Karena bagi mereka, money is credit, bunga adalah nyawanya, dan fiat money adalah kaki tangannya. Dan semua itu akan lenyap manakala sistem sahih ekonomi Islam berbasis dinar dan dirham dengan perangkat sistem politiknya diterapkan di dunia ini.